Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asriza SPD dari SMK Negeri 1 Ompek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya melakukan pembelajaran untuk UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, saya mengajar hari ini tanggal 5 Oktober 2022, yaitu hari Rabu, jam 11.40, yang dibuktikan dengan ini saya cari koran online yang menyatakan tanggal yang pas, yaitu 5 Oktober 2022. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Ada masalah di sekolah kita? Tidak. Nah, berarti kita sudah siap untuk belajar? Ya. Nah, kalau begitu silakan duduk rapi-rapi di bangkunya masing-masing, rapi-rapi ya. Nah, kemudian ketua kelas tolong disiapkan. Silakan kita berdoa bersama. Semua bersiap. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan berdoa tadi. Semoga pembelajaran kita menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang apa lanjutkan untuk mencek kehadiran. Ketua mana ketua? Berapa jumlah siswa kita di kelas kita ketua? 22, Pak. 22. Yang hadir berapa? 21, Pak. 21, berarti satu orang nggak hadir ya. Ada kabar beritanya? Kayaknya hujan, Pak. Oh, hujan. Oke, nggak apa-apa. Alam ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai format penyimpanan ya. Sekilas apa mau tanya dulu kemarin minggu lalu format apa yang kita pelajari? PNG, apa lagi? JPEG, apa lagi? Bitmap, apa lagi? Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita berikut, yaitu KD 3.5, yaitu menerapkan penggabungan gambar dan teks berbasis vektor. Ya, ini kemudian KD 4.5-nya itu menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Tujuan pembelajaran juga merujuk kepada KD ini. Jadi tujuannya adalah setelah melakukan pembelajaran melalui pembelajaran project based learning, ini nanti Anda akan tahu ini kalau Anda kuliah, yaitu bagaimana menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Nah, nanti kita pelajari itu. Kemudian bagaimana mengekspor ke berbagai format logo-logo yang tercipta dari membuat objek tersebut. Nah, masuklah kita kepada permasalahan ya. Nah, kita bahwa dalam aktivitas sehari-hari ya, kita di alam atau di sekitar kita sering menemukan objek-objek ya yang terbentuk dari gabungan objek. Nah, objek-objek tersebut itu dibuat dengan beberapa aplikasi, banyak aplikasi ya untuk membuatnya, dan di dalam aplikasi itu ada fasilitas-fasilitas yang kita gunakan untuk menggabungkan objek. Supaya permasalahan kita ini terlihat komplit, lengkap, maka permasalahan itu kita tayangkan melalui tayangan video. Nah, silakan disimak nanti ya. Bagi yang hal-hal yang perlu dicatat, silakan dicatat nanti, dikeluarkan catatannya. Kita coba menayangkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak
semuanya. Hari ini kita kembali belajar desain grafis percetakan kelas 11 multimedia. Mata pelajaran kita desain grafis percetakan. Dari pembelajaran kita hari ini yaitu penggabungan gambar dan teks berbasis vektor. Sedangkan fasilitas yang kita gunakan pada aplikasi ini yaitu fasilitas QL, Trim, Intersect, Simplify pada aplikasi PowerPoint. Sedangkan produk yang kita hasilkan nanti yaitu produknya adalah. Nah, kalau kita praktek nanti hasilnya itu logo Indosiar nanti. Nah, yang pertama kita arahkan kursor kita di sini. Nah itu. Oke, Ya. toolbox sini kita ambil rectangle tool untuk membuat kotak ini. Kita klik rectangle tool, kemudian kita drag atau kita tarik bila bekerja seperti ini. Kemudian yang Berarti kita membuat gambar ya. Sehingga gambar dan teks. kita buat 15, kemudian lebarnya atau tingginya kita buat 10, kemudian kita tekan enter di keyboard seperti itu. Nah, ini perlu Anda catat. Setiap membuat objek harus klik tool. Nah, itu klik berapa ya? objek Anda ini harus diaktifkan seperti itu, klik, kemudian klik menu set tool, maka akan munculkan. Nah, apa stop dari ini tadi ya, membuat objek. Ini objek itu dianggap gambar. Kita materikan gambar dan teks ya. Kemudian tadi ada satu materi kecil. Setiap membuat objek apa diklik tadi? Tool. Nah, ingat nanti ya. Oke, Pak lanjutkan memutarnya. Nanti titik-titik di setiap sudut ini, maka klik titik tersebut, klik tahan, kemudian tarik ke bawah, klik tool. Ingat tik itu lagi di tik. Oke, udah membuat objek kotak. Sekarang lagi kita buat objek lingkaran seperti ini. Caranya klik ellipse tool, kemudian klik tahan di tengah-tengah ini, di bagian kotak ini, tarik ke bawah. Supaya lingkaran kita ini proporsional, maka tekan tombol kontrol di keyboard tahan. Nah, baru Anda tarik seperti ini. Kotak, maka klik tombol kontrolnya, memotongnya, klik rectangle tool buat objek kotak. Nah, perhatikan ini. Tarik di sini. Baik, ini materi kita nanti. Seperti itu. Kemudian klik di luar lagi. Nah, sekarang kita potong garis lingkaran ini dengan cara klik kotak kecil, tahan shift di keyboard, kemudian klik lingkaran, kemudian klik trim. Nah, maka terpotong dia. Kita klik di luar, klik objek lingkaran ini. Nah, setelah itu kita pisahkan dia. Nah, Pak stop. Tadi apa fungsi untuk memotong ini? Apa fasilitasnya? Nah, berarti udah masuk kepada kita inti materi ya. Jadi digunakan tadi trim untuk memotong-motong ini. Oke, Pak lanjutkan. Pak lanjutkan memutarnya. Caranya klik arrange, kemudian klik drag curve to apart atau ini. Nah, kita klik di luar. Nah, ini kita kasih warna. Ini kita klik, kita kasih warna merah. Ini kita klik, kita kasih warna hijau. Ini kita klik, kita kasih warna hijau. Ini kita klik, kita kasih warna bronzer. Sekarang lagi bagaimana cara membuat tulisan Indosiar ini? Nah, berarti materi kita yang pertama, target yang pertama itu membuat gambar, kan gambar dan teks tadi kan? Ya. Nah, membuat gambar udah dikatakan hampir selesai. Tinggal satu, membuat teks. Nah, di sini nanti. Ini materi saja, prakteknya minggu depan kita lakukan. Apa bentar lagi? Nah, caranya klik text tool. Ini Anda klikkan dulu bekerja. Update Anda buat saja jenis tone-nya atau tulisannya Aria Black. Kemudian kita klik ukuran Anda perbesar. Dua warna. Oke. Nah, sekarang di tengah Indosiar ini, logo Indosiar ini, kemudian kita tekan spasi supaya kosong dia. Kemudian kita klik ellipse tool, kemudian kita tahan kontrol di keyboard, kemudian kita tarik dari sini. Dan ini satu lagi, klik titik
sudut, kemudian tahan safety keyboard, kemudian tarik mouse ke dalam, kemudian klik kanan kan. Nah, udah terbuat seperti ini. Kemudian kita kasih warna M, kita klik lagi lingkaran di dalam, klik kanan warna merah. Karena untuk mewarnai garis atau outline kita klik kanan warna. Kemudian klik kanan pula, klik pula objek yang di tengah, kemudian klik kanan warna merah. Oke, maka selesailah logo Indosiar kita. Oke, beginilah cara membuat logo. Ya, artinya materi kita menggabungkan antara gambar dan teks yang berbasis vektor. Sekarang dari penjelasan apa tadi ditambah penjelasan video ini, sekarang apa mau tanya? Pertanyaan Pak umum saja. Di sehari-hari, apakah Anda pernah melihat ada objek-objek digabungkan sehingga membentuk objek baru? Ada yang pernah? Atau ini, ya Anda nanti tambah misalnya, tambah itu adalah objek seperti ini saja, dibuat satu lagi begini, maka akan membentuk dia objek tambah. Atau misalnya objek seperti ban mobil, pernah lihat? Nah, ban mobil itu hanya lingkaran saja, kemudian dibuat lingkaran kecil di tengah-tengahnya. Maka ketika kita trim, maka akan bentuklah seperti ban mobil. Ya, ban sepeda motor. Nah, sekarang pertanyaan Pak, kira-kira membuat objek itu seperti itu, Anda tahu nggak dengan aplikasi apa digunakan? Corel Draw, apa lagi? Adobe Illustration bisa. Ya. Nah, sekarang pertanyaan Pak, apakah Anda mengerti, paham bagaimana cara membuat logo itu? paham. Mungkin sebagian paham ya, karena mungkin dengan kakak-kakaknya cuma bisa belajar. Tapi di sini memang belum pernah ajarkan, maka sekarang kita pelajari. Bisa kita mulai belajar? Bisa. Nah, sekarang untuk lebih paham ini kita bahas melalui belajar diskusi. Oke? Sekarang silakan duduk rapi-rapi di tempat duduknya masing-masing buat kelompok. Nah, ini saja kelompoknya. Ini Pak Anggap, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, untuk supaya Anda terarah dalam menyelesaikan tugas ini, apa berikan LKPD. LKPD itu kepanjangannya lembar kerja peserta Didik. Nah, ini LKPD Pak berikan. Silakan dipahami LKPD dulu. Ini dipahami LKPD, didiskusikan juga LKPD-nya. Jadi apa-apa materi nanti yang harus Anda dapatkan dari diskusi. Kemudian sebagai bahan sumber Anda, ini apa berikan buku sumber yang lain. Nah, di sini bisa Anda dapatkan nanti. Silakan. Nah, di kelompok ini juga Pak berikan buku sumber ini. Silakan. Kemudian Anda juga boleh mencari materi ini di Google, ya. Jadi masing-masing kelompok itu masing-masing siswa boleh cari di buku sumber, boleh cari di Google, boleh juga putar video ini. Video ini sudah Pak kirimkan ke WA group 1 hari yang lalu. Silakan diputar kembali ya. Nah, sekarang silakan berdiskusi. Silakan diskusi. Ikuti LKPD ya. Anda bekerja berdasarkan LKPD. Nah, sambil Anda berdiskusi, apa akan memantau kegiatan Anda boleh bertanya nanti juga akan Bapak bimbing. Nah, caranya begini, boleh masing-masing mencari, nanti digabungkan hasil diskusinya. Ya, jadi walaupun kita sekarang belajar kelompok, tetapi belajar pribadinya juga ya. Nah, silakan.
Nanti coba Anda bandingkan nanti materi yang ada di buku dengan yang ada di Google. Ya, Google itu sebenarnya perpustakaan terlengkap di dunia ya. Di kelompok satu nanti coba dicari nanti apa ya? Penelitian vektor, kemudian aplikasi dasar apa saja, dibuat saja di buku catatan masing-masing boleh ya. Boleh sih? Berapa menit? Cuma 5 menit, 3 menit ya. Oke, silakan. Oke, dua orang tapi cepat ya. Di video ini tadi, sebenarnya Anda sudah bisa mendapatkan gambar umum dari materi itu. Ya, walaupun ini tidak kita praktekkan hari ini. Oke, waktu kita untuk diskusi tinggal beberapa menit lagi. Tunggu 5 menit lagi ya. Waktu kita tinggal sekitar 3 menit lagi. 3 menit lagi selesai kan? Bisa kan? Mantap. Oke, waktu kita tinggal 1 menit lagi. Sudah siap ya? Oke, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah? Oke, nah sekarang berikutnya, halo? Nah, hasil diskusi Anda yang masing-masing tadi, tolong dibuat yang bagus-bagus, ya, dibuat yang bagus, misalnya di kertas Google Brio yang Pak berikan tadi, ya. Kemudian Anda buat profilnya nanti nama kelompok 1, kelompok 2, nama-nama temannya, ya. Nah, silakan dibuat bagus-bagus. Kemudian juga didiskusikan kira-kira siapa nanti di kelompok masing-masing yang akan menjadi moderator, yang akan menjadi pembaca. Kelompok 2 ya, ini kelompok 2. Siapa yang akan tampil dapat orangnya? Sudah. Ya, moderator siapa? Bisa. Kalau pembaca? Oke, mantap. Kelompok 1, moderatornya siapa? Oke, yang menjadi pembaca? Oke, cepat dulu. Oke. Nah, sekarang silakan tampil kelompok 1. Kelompok 2 minimal dicatat hal-hal yang memungkinkan nanti bisa ditanyakan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nila. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. A. Pengertian vektor. Vektor yaitu grafis yang tersusun dari sekelompok titik-titik dan garis. Gambar pada vektor tidak terpengaruh oleh resolusi titik piksel. Jadi jika di zoom atau diperbesar gambar. B. Aplikasi pengolahan vektor. Aplikasi pengolahan vektor atau garis program yang termasuk dalam kelompok ini dapat digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk vektor atau garis, sehingga sering disebut sebagai ilustrator program. Seluruh objek yang dihasilkan berupa kombinasi beberapa garis, baik berupa garis lurus maupun lengkung. Aplikasi yang termasuk dalam kelompok ini adalah Adobe Illustrator, Geneva Canvas, Corel Draw, Macromedia, Freehand, Mentation, Expression, Micrographic, Discipline. Kali ini kami memfokuskan pembahasan pada aplikasi Corel Draw dengan menerapkan fasilitas web, Dream, Intersect, Simplify. C. Membuat objek dengan fasilitas web, Dream, Intersect di Corel Draw. Kali ini akan membahas teknik dasar tentang fungsi dan penggunaan web, Dream, Intersect, dan yang lainnya. Kelompok 2, tolong simak. Fitur ini berfungsi untuk menggabungkan atau memotong objek dengan objek lain yang telah kita buat. Kegunaan dari fitur ini samanya dan tentu sesuai dengan kebutuhan manusia. Dengan Corel Draw diantaranya membuat logo. Silakan moderator. Demikianlah itu hasil dari kelompok 1. Ada.
Oke, terima dulu. Baiklah, saya menerima pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang lain, kelompok satu yang lain. Pertanyaan kepada kelompok satu. Pertanyaannya, jelaskan fungsi fasilitas when frame intersect secara umum pada aplikasi CorelDRAW dan produk apa yang dihasilkan? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan dibagi-bagi, dicari jawaban yang pertanyaan yang paling mudah dulu. Jadi pertanyaan yang paling mudah. Baiklah, untuk kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Nah, coba ditanyakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok dua. Jelaskan ciri-ciri gambar vektor. Jawabannya, 1. Gambar vektor tersusun dari sekumpulan titik-titik dan garis. Kuatkan suaranya. Gambar vektor tidak terpengaruh oleh resolusi titik piksel. 3. Gambar vektor jika di zoom atau diperbesar gambar tidak pecah atau tidak tegak. Terima kasih. Kelompok 2 merasa puas dengan pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan yang kedua. Jelaskan fungsi fasilitas well trim intersect simplify secara umum pada aplikasi CorelDRAW dan produk apa yang dihasilkan. Secara umum, fasilitas well trim intersect simplify pada CorelDRAW berfungsi untuk menggabungkan atau memotong beberapa objek dengan objek lain yang telah kita buat. Sedangkan produk yang menghasilkan adalah logo-logo sederhana seperti logo Indonesia, Bakti, Husada, dan logo Pertamina. Nah, jadi yang disampaikan teman Anda tadi seperti yang ada di video tadi ya. Oke, silakan moderator. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok 2? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disimak pertanyaannya. Saya dari kelompok 2 akan bertanya ke kelompok 1. Jelaskan perbedaan antara trim dengan Simplify ya. Silakan terima pertanyaan. Beliau dicatat dulu. Dan yang lain mencari jawabannya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Sinta. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Jawabannya, trim digunakan untuk memotong sebuah objek sehingga objek sasaran akan terpotong sesuai keinginan. Simplify, objek yang berada di atas akan memotong objek yang bersinggungan yang berada di bawahnya. Demikian diskusi kami. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengarkan tadi kelompok 1 secara ilmu teorinya sudah dapat ya. Ya, sekarang kita masuk ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Ali Nugroho, saya mewakili kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Cindy. Pada Cindy, Nah, kelompok 1 tolong disimak ya, mengarah ke kelompok 1. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. A. Penjelasan umum. Agar logo yang dibuat dengan CorelDRAW bisa tampil maksimal dan mudah dinikmati, banyak orang yang harus melalui proses ekspor ke format JPEG, PNG, dan TIFF. B. Format JPEG. JPEG merupakan format gambar yang mempunyai tipe lossy, artinya Anda bisa melakukan kompresi gambar dengan berbagai macam resolusi tanpa mengurangi kualitas gambar tersebut. JPEG sering digunakan untuk menyimpan gambar untuk keperluan halaman web dan dapat mendukung proses fotografi. J. Format PNG. PNG adalah format gambar yang sangat baik untuk grafis internet karena mendukung transparansi di dalam gambar, browser, dan memiliki keindahan sendiri. Ia juga tidak
gambarnya. D. Format TIFF. TIFF merupakan format gambar terbaik dengan pengertian bahwa semua data dan informasi, data RTB, data JMJK, dan lainnya yang berkaitan dengan koreksi atau manipulasi terhadap gambar tersebut tidak hilang. Format TIFF biasanya digunakan untuk pembukuan pencetakan dengan kualitas gambar yang sangat tinggi. E. Langkah-langkah mengekspor logo ke format JPG, JPEG, PNG, dan TIFF. Blok desain logo yang akan diekspor. Lalu klik menu View, pilih Ekspor, muncul kotak dialog. Tentukan folder tempat penyimpanan. Pada file name, ketikkan nama file, pada save as, JPEG, pilih JPEG atau PNG atau TIFF, klik ekspor. Sekian, terima kasih. Sekian yang bisa disampaikan dari diskusi kami. Jikalau kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Oke. Nah, dengar dulu. Nanti siapa yang aktif ya akan dapat beri penilaian pribadi ya. Nanti pemberi penilaian pribadi dan juga penilaian kelompok juga ada. Cepat kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Jelaskan pendapat Anda kenapa sebuah desain logo harus diekspor. Apa masih ada yang ingin ditanyakan lagi kepada kelompok 2? Silakan bertanya. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan kelebihan dan kelemahan apabila desain gambar diekspor ke format JPEG. Masih ada yang ingin ditanya lagi? Oke, nggak masalah 3 pertanyaan. Baiklah, saya akan bertanya dari Baiklah, kami dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Jika Anda membuat sebuah desain logo, format apa desain tersebut Anda ekspor, jelaskan hasilnya. Kami terima pertanyaan dari kelompok 1. Berikan kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Nah, langsung saja jawaban paling mudah aja dulu. Oke, teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tadi yang akan dijawab oleh Sahara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, jelaskan pendapat Anda kenapa sebuah desain logo harus diekspor. Jawabannya adalah karena agar logo yang dibuat dengan CorelDRAW bisa tampil maksimal dan mudah digunakan banyak orang untuk berbagai keperluan. Harus melalui proses ekspor ke format JPEG, PNG, dan TIFF dan lain-lain. Oke, apakah kelompok 1 puas dengan jawaban dari kelompok kami? Puas. Nah, lanjut. Cari mana lagi jawaban pertanyaan paling mudah? Yang mudah aja dulu. Oke, teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Bella. Bella, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, jelaskan kelebihan dan kelemahan apabila desain gambar diekspor ke format JPEG. Jawabannya, JPEG adalah format gambar yang mendukung warna yang sangat dan berkualitas tinggi, sehingga dianggap format gambar standar untuk keperluan web dan sangat mendukung untuk dunia fotografi. Hanya saja JPEG tidak mendukung transparansi. Jika diekspor akan terlihat backgroundnya putih atau hitam. Apakah kelompok 1 puas dengan jawaban yang telah disampaikan Bella tadi? Tidak. Bella, kami akan menjawab pertanyaan terakhir dari kelompok 1 tadi yang akan dibacakan oleh Sari. Ya. Suara yang kuat ya, Sari. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pertanyaannya, jika Anda membuat sebuah desain baliho ke format apa desain tersebut Anda ekspor? Jelaskan alasannya. Jawabannya, jika kami membuat sebuah desain baliho, format ekspor terbaik itu adalah TIFF, karena format TIFF bisa digunakan untuk kebutuhan pencetakan dengan kualitas gambar yang sangat tinggi. Alasannya, karena semua data informasi, data RGB dan CMYK dan lainnya yang berkaitan dengan koreksi atau manipulasi terhadap gambar tersebut tidak hilang.
Apakah kelompok 1 puas dengan jawaban yang disampaikan barusan? Oke, sekian dari kelompok 2. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan kami minta maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pembelajaran kita hari ini. Apa lihat kalau penguasaan materi sudah luar biasa ya. Nah, sekarang kedua-dua kelompoknya kita simpulkan. Nah, ya, kira-kira dari kelompok 1, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Vektor dulu, apa itu vektor? Gambar vektor. Vektor yaitu grafik yang tersusun dari sekelompok titik-titik dan grafis. Gambaran menandakan tidak terpengaruh oleh resolusi titik piksel. Tadi jika di zoom atau dibesarkan gambar, vektor tidak mudah pecah karena warnanya solid, tidak terpengaruh dari titik. Artinya dari kesimpulan dari teman Anda tadi, gambar vektor itu adalah tidak terpengaruh oleh piksel. Ya, artinya walaupun nanti gambar Anda itu di zoom, diperbesar, kualitasnya tetap bagus, tidak pecah. Nah, sekarang kira-kira apa saja aplikasi yang digunakan di vektor, gambar vektor? Adobe Illustrator, Beneva Canvas, Corel Draw, Micromedia Freehand, Metagraphication, Expression, Micrographics, Basic.net. Oke, tetapi yang lazim dari aplikasi yang dipakai oleh kelompok 1 tadi, halo? Hai. Nah, yang pertama Corel Draw ya, dan yang ketiga Adobe Illustration. Nah, itu yang paling serius. Oke, kita ke kelompok 2. Kelompok 2 kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Kira-kira kenapa harus diekspor objek itu? Karena agar logo yang dibuat dengan Corel Draw bisa tampil maksimal dan mudah digunakan banyak orang untuk berbagai keperluan. Harus melalui proses ekspor ke format JPEG, PNG, dan TIFF dan lain-lain. Nah, artinya seperti yang Bapak jelaskan tadi di depan tadi, kalau kita membuat objek, membuat objek seperti ini belum bisa digunakan ini. Belum bisa digunakan. Ya, karena masih berada dalam aplikasi Corel. maka harus diekspor dulu ya, supaya bisa digunakan untuk berbagai sumber. Oke? Jadi dari pembahasan kita 2 kelompok ini sudah bisa dipahami? Sudah? Nah, kalau sudah, apa ingin uji kemampuan Anda dengan memberikan 10 buah soal. Oke, nah ini apa berikan 10 buah soal. Nah, keluarkan buku latihan. Ini soal. Ini soal ya. Kalau bisa jawabannya sendiri-sendiri. Nah, jawaban usahakan tidak diisi. Silakan dipahami soalnya. Kemudian boleh dijawab mana yang terasa lebih mudah. Oke, silakan. Buat di buku latihan ya. Usahakan tidak diskusi ya, jawab sendiri-sendiri. Ada yang kurang jelas soalnya? Bisa dipahami kan? Nah, suaranya belum. Waktu kita tinggal 5 menit lagi untuk mengerjakan soal. Ya, diperiksa. Bagi yang selesai diperiksa kembali. Oke, waktu kita tinggal 1 menit lagi.
Nah, bagi yang selesai silakan dikumpulkan buku latihan ke depan. Silakan. Silakan buku latihan dikumpulkan ke depan. Oke, silakan di sini aja, di sini aja, di sini aja. Oke, dikumpulkan buku latihan. Nah, silakan duduk. Nah, buku latihan Anda ini akan apa bawa pulang. Nanti apa periksa di rumah. Mungkin minggu depan apa sampaikan nilainya ya. Ya. Oke. Sekarang apa mau tanya dulu? Ya, mau tanya bagaimana perasaan Anda ketika belajar hari ini? Senang? Oke. Oke, kalau Anda puas, berarti tingkat pemahaman Anda luar biasa hari ini ya. Kemudian dari pembelajaran kita ini, kelompok 1 lah dulu. Kira-kira apa yang bisa inti yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Kami sudah bisa membentuk objek dengan menggunakan tim. Oke, berarti sudah paham langkah-langkahnya tuh ya. Ada lagi kira-kira yang sudah didapatkan dari kelompok 1? Oke, itu intinya ya. Oke, dari kelompok 2 kira-kira apa yang bisa kita ambil? Apa yang sudah dapatkan? Kami mengetahui cara ekspor melalui PNG. Oke, ekspor ya. Berarti kelompok 2 sudah memahami tentang bagaimana cara mengekspor baik format JPEG, PNG, TIFF. Oke, sekarang pertanyaan apa lagi? Dari yang kita bahas tadi, kira-kira apa yang belum Anda mengerti, masih ragu-ragu? Kelompok 1, kira-kira apa yang masih ragu? Atau yang masih belum bisa dipahami? Tentang? Vektor. Nah, apanya yang belum paham itu vektor? Kalau mempraktekannya memang belum sekarang kita praktekkan. Besok. Atau kelompok 2, apa kira-kira yang masih belum dipahami di pembelajaran sekarang? Cara mengekspor. Nah, kalau cara mengekspor itu mungkin minggu depan kita coba akan mempraktekannya ya. Oke, itu di kelompok 2. Di kelompok 1 kira-kira apa yang belum sulit dipahami? Atau begini, untuk kelompok 2, kelompok 1 dari pembelajaran kita ini kira-kira ke depannya apa yang bisa kita lakukan dari pembelajaran kita hari ini? Kami sudah bisa membuat desain sendiri Di rumah ya. Kemudian apa lagi kira-kira? kami sudah bisa mengajarkan membuat desain Berarti kalau nanti ada anak multimedia atau anak seni rupa di luar, Anda sudah bisa mengajarkannya ya, atau sedikit share lah ilmu ini. Oke, kelompok 2 kira-kira setelah belajar ini apa yang bisa kita lakukan ke depannya? Berarti sudah bisa pula mengekspor ya seperti tadi. Kemudian ke depannya apa lagi? Mungkin bisa pula mengajarkan kepada orang lain ya. Kalau ada pula anak multimedia atau anak seni rupa di luar, bisa Anda ajarkan itu. Nah, atau bisa juga nanti Anda bisa menambah ilmu ya. Anda baca-baca buku, lihat Google, lihat YouTube. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, untuk pembelajaran kita minggu depan, materi kita masih ini, tetapi kita masuk ke materi prakteknya. Kita belajar di labor minggu depannya. Oke, berarti kita udah tahu apa yang kita persiapkan untuk belajar minggu depan. Oke, demikian saja dari Pak. Kalau ada salah dan mohon maaf. Sekarang ketua silakan ditutup dengan doa. Kita istirahat. Oke, silakan ketua ditutup dengan doa. Syukur, dimulai. Bersyukur selesai. Oke, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Semoga kita sehat-sehat untuk pembelajaran minggu depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.